Bapak Ibu sekalian, rumusnya tadi Nabi sampaikan di hadis tadi yang saya sebutkan di awal. Sehingga dia nomor hadis 8493 di riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, badiru fitanan ka qat'il lailil muzlim. Kalau situasi semakin nggak jelas, sampai kita tuh sering gelisah, di rumah gelisah, di kantor gelisah, di luar gelisah, nggak enak situasinya, maka cara mengatasinya yang pertama, walaupun solusi belum tiba, cepat banyak kerjakan amal soleh. Ya, itu untuk bikin tenang. Di fungsi amal soleh yang pertama itu, walaupun belum mendatangkan solusi seketika, tapi dia bisa melahirkan ketenangan. Karena itu, seringkali kalimat iman dalam Al-Quran itu disandingkan dengan amal soleh. Oke, kita lihat ya. Quran surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi illa alladziina amanu. Coba lihat. Iman amal soleh. Iman amal soleh. Iman amal soleh. Lalu itu. Kenapa disandingkan itu? Salah satunya, rumus dari Nabi-nya, walaupun masalah kita belum mendapatkan solusi, tapi ketenangan itu akan diraih. Sekarang kalau kita bertanya, Ustaz, apa amal soleh yang harus saya lakukan supaya saya tenang? Minimal saya tenang. Sampai saya kembali kepada Allah masuk surga. Kunci surga kan itu. Iman juga dengan amal soleh. Silakan lihat kalimat surga pertama yang disebutkan di Quran. Itu Quran surah kedua ayat 25. Paling kiri sebelah atas. Dan sebelah atas musaf. Quran surah 2 ayat 2. Ini kalimat surga pertama. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Berikan kabar gembira orang yang beriman. Yang dia memperbanyak amal soleh. Sibuk beramal soleh. Yang punya masalah, amal soleh, beramal soleh. Walaupun masalah belum tuntas. Kata Allah, berikan kabar gembira pada orang itu. Ini orang belum wafat. Saya akan jamin surga untuknya. Mungkin masalah itu Allah turunkan. Bukan ingin kemudian memberikan beban dalam hidup Anda. Tapi Allah ingin mengabulkan Anda yang pengen ke surga itu. Bukankah surga bersanding dengan ujian? Ya Allah, kok berat ya Allah. Kan kamu pengen surga. Kalau hadiahnya power bank, saya kasih kecil. Kau kan pengen surga. Saya kasih begini. Ya Allah, why me? Ya Allah, why not? Ya, kamu yang bisa, yang lain nggak bisa. Gitu kan? Dan ingat ya, ujian itu ketika diberikan rumusnya sederhana. La yukallifullahu nafsan billah. Allah nggak mungkin berikan beban ujian pada seseorang kalau dia nggak sanggup. Pasti bisa. Jadi kalau Anda punya persoalan, kenapa Anda saya tidak? Karena Anda mampu, ada hidayah tidak. Makanya Anda yang dititipkan. Allah yakin dengan Anda. Kenapa Anda tidak percaya? Ya. Tapi ada stepnya, ada tahapannya. Ada solusinya. Ketika sulit, inna ma'al usri yusra. Belum ada solusi, minimal kerjakan amal soleh. Minimal hati tenang. Daripada berkeluh kesah. Ada tenang. Nah, ini dia. Ahli surga yang dia nampak di bumi. Jadi ada orang penghuni surga yang jalan-jalan di bumi. Dia belum meninggal. Siapa mereka? Orang yang menyibukkan dengan amal soleh. Bahkan orang ini langsung oleh Allah diberikan apresiasi. Begitu masuk surga, dia pernah teringat hal di bumi yang belum pernah dia dapatkan. Ingat seketika diberikan mirip. Wa utubih mutasyabihan. Saya pengen ke rumah Bang Din, saya pengen ngaji. Begitu lewat, ada durian tercium, enak tuh. Mau dibeli nggak sempat. Begitu keluar, udah habis. Kepikir meninggal. Ya, meninggal. Masuk surga yang teringat durian. Masuk, ya Allah, durian Bang Din sering muncul. Benar. Itu pasal 2 ayat 25. Saya tidak bercanda. Wa utubih mutasyabiah. Diberikan persis sama dengan apa yang dia pikirkan. Ini adalah ya, amal soleh itu nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Kalau bukan dunia, akhirat udah capai. Dunia kan selesai. Masalah banyak, meninggal selesai. Ya kan? Coba lihat. Kumpul-kumpul semua meninggal ya selesai. Ngapain? Saya kadang bingung lihat orang. Kenapa orang tuh ada yang curang, ada yang gini, ada yang gitu. Ada yang korupsi, ada yang ngapain. Itu meninggal juga. Dua orang berebut mobil, dua-duanya mau meninggal, mobilnya nggak dibawa. Kan aneh tuh. Saya kadang suka senyum-senyum sendiri tuh lihat orang. Ngapain rebutan ini? Meninggal juga. Ngapain mencuri, wafat juga. Kalau bisa yang halal, kenapa pilih yang haram? Wafat. Itu sesuatu yang terjadi, bukan hal yang mustahil. Ya, nyambung sih. Paham ya? Ya, sekarang kita turunkan. Apa amalannya? Satu. Yuk, tadi dibacakan deh. Salah satu dari jemaah kita, Masya Allah, semoga Allah berkahi dengan suaranya dan kebaikannya. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib, Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan 5 tidak saya tuliskan tadi kan, yaitu orang-orang yang beriman, iman dulu kan? Ya, pada Allah yang tak pernah nampak di bumi, lalu dia beriman, dia buktikan imannya dengan kemudian beribadah kepada Allah. Apa amalan detailnya? Nah, cara cepatnya begini, cara cepatnya
Turunkan semua kalimat iman di dalam Al-Quran, setelahnya pasti rinciannya amal soleh. Pasti itu. Setelah kalimat iman, pasti soleh. Itu yang kita kumpulkan. Nah, kalimat iman pertama, Al-Baqarah, dari ayat 2 tadi sampai ayat 5. Di ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat 3, setelah itu amal solehnya. Wa yuqimunas shalah. Salat. Salat, amal soleh. Mohon izin ya, sekali lagi mohon izin, saya tidak bermaksud mengajari, cuma hanya ingin mengulang apa yang guru-guru kami sampaikan. Di Al-Quran itu ada 3 kalimat salat. Satu begini, salat. Bentuknya singular, mufrad, singa, tunggal. Jadi kalau seperti ini, alif, lam, sod, lam, alif, ta, marbutah, itu tunggal bentuknya, satu. Sekali salat saja. Oke? Kalau seperti ini, alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta, maftuh. Jama', salawat. Ini namanya jam'un mahdud. Jama' tapi terbatas. Gak boleh melebihi batasan, gak boleh kurang dari batasan. Kalau ada seperti ini, itu yang dimaksud sholat fardu 5 waktu. Contoh, Quran surah kedua, ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu alas sholawat. Jaga waktu-waktu sholat. Fardu maksudnya. Kalau fardu berapa? Berapa waktu? 5 kan? 5. Boleh lewat dari 5 tidak? Tidak. Boleh kurang? Tidak. 5 kan jama' kan? Jama' tapi dibatasi. Kurang dari 5, Anda keliru. Lebih dari 5, Anda terlampau soleh. Ya? Baik. Kemudian, ada yang ketiga. Ini yang mau saya katakan. Tambah alif, lam, sod, lam, waw, ta marbutah. Gini. Salat. Alif, lam, sod, lam, waw, ta marbutah. Di atasnya ada alif tegak. Ini namanya jam'un ghairu mahdud. Bentuk jama' plural, tapi tidak punya batas. Melebihi batasan yang fardu. Artinya, tambah dengan salat sunnah. Tahajud kah, duhanya, syuruknya, salat wudhunya, macam-macam, tambah semuanya. Nah, menariknya, di Al-Baqarah ayat 3 itu, tulisannya ini yang ketiga. Bukan yang ini, bukan yang ini. Tapi yang ketiga ini. Coba kalau tak percaya, dicek di Ustaz. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tulisannya yang ini. Jadi orang yang imannya bagus itu. Atau kalau kita balik, orang yang pengen tenang, pengen tentram, pengen damai. Maka amalan pertamanya, perbanyak sholat. Jangan cukupkan yang fardu aja. Jangankan yang tenang, yang gelisah pun sholat juga 5 waktu. Jangankan yang 50 tahun, anak kecil 5 tahun, ya 5 waktu juga. Jangankan yang punya kebutuhan, yang nggak butuh pun 5 waktu juga. Jadi kalau Anda punya kebutuhan lebih daripada itu, maka tambah kuantitasnya. Bangun malam. Tumpahkan dalam tahajud. Minta, minimal ada ketenangan walaupun solusi belum datang. Quran surah ke-73 ayat ke-6. Inna nasya'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu sentuhan kejiwanya tuh kuat. Enak jiwa kita itu. Walaupun belum datang solusi, tapi kitanya tuh nyaman. Ya Allah, ya Allah, ingat suami, ingat istri, ingat suami, ingat anak-anak, ingat semua, ingat ibu, ingat ayah. Tumpahkan aja di situ, minimal tenang. Ya Allah, kau tetapkan aku begini, kau berikan begini, ya Allah berikan solusi, berikan kedamaian, berikan yang terbaik, berikan jalan. Minimal ada itu. Makanya ketika Anda sholat, kan disebut iman. Iman kan masih ingat dengan Allah kan tadi? Waktu di awal. Nah, amalan yang ingat dengan Allah disebut zikir namanya. Ya, setiap amalan ingat dengan Allah disebut apa namanya? Zikir. Jadi iman sama dengan zikir. Sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, Quran surah Thaha surah 20 ayat 14. Di situ sholat disebut zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahnya? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Jadi, iman sama dengan zikir. Amalan iman, sholat. Sholat disebut zikir. Dan fungsi zikir yang paling utama menenteramkan pada jiwa. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Karena itu kalau teman-teman sedang gelisah, ambil wudhu. Sholat. Berdoa di situ. Apa aja? Bahkan ada sesuatu yang mustahil, itu bisa dijawab dalam salat.